Anda. Satu dia. Kami sudah melihat semua berkasnya dan mendengar jawaban dari hasil wawancara tadi. Kami mohon maaf karena kami belum bisa menerima Semeton di kantor kami. Terima kasih atas kehadirannya dan tetap semangat. Semoga Semeton diberi pekerjaan yang lebih baik. Saya pertama ikut paman. Yang pertama kali ini ngenalin ini kan paman saya. Masih sekolah tapi pas masih SMP. Pulang sekolah ya ikut-ikut lah, amplas kayu, itu ngecat gitu. Ya, terus ya begitu pas tamat SMP itu kan udah ada biaya juga kan. Nggak ada biaya, ya saya ikut kerja gitu. Hampirlah 2 tahunan. 2 tahunan ya kan di sini kan masa itu kan nggak ada pencarian juga kan, daya beli masyarakat juga masih rendah saat itu kan. Jadi akhirnya saya putusin buat ke luar negeri. Masih sangat muda saya ke luar negeri, masih usia belum genap 20 tahun, 19 tahun kayaknya saya ke Saudi pertama. Ya awalnya sih nggak boleh kan, masih terlalu, kan masih di bawah umur gitu kan. Tapi kan yang namanya kita butuh biaya, butuh ini juga kan. Bapak kan jualan bakso nih, jualan bakso. Tadinya bapak itu kan keluar pisahnya itu pas hultah, sedangkan kita jualan. Nah, mama bilang, "Nggak usah dah pergi Korea, nanti dah di cancel dulu, pisahnya kasihkan orang lain." Soalnya nggak ada temennya mama jualan kan. Akhirnya ya udah kasih orang lain pisahnya. Akhirnya nggak jadi bapak berangkat. Lagi pas tadi kedua kalinya lagi datang pisahnya bapak pas menjelang hari Lebaran. Pokoknya hari-hari besar itu sudah menurut kita itu dia datang pisahnya itu, tapi ngeluh aja, "Mama jangan dah Korea, nggak ada temennya kita jualan," kayak seperti itu. Terus baru selesai kasih tahu sama guru-guru itu, mudah-mudahan saya lulus Pak. Kebetulan kan saya sekolah jurusan bahasa dulu 2005 itu masih ada bahasa kan. Terus saya ambil jurusan bahasa. Akhirnya saya bilang sama guru-guru itu, mudah-mudahan saya lulus, saya mau berangkat Korea ini. Padahal belum tahu kita ini benar berangkat Korea. "Oh ya sudah, mudah-mudahan kamu lulus." Akhirnya dikasih tahu sama kebetulan tetangga gurunya guru bahasa Inggris. Dibohongin sih dulu, "Enggak lulus kamu. Kayaknya ini lemah. Enggak jadi saya Korea ini." "Ya enggak jadi kamu Korea." Tapi pas dilihat, bohong, saya lulus. Akhirnya saya ke Depnaker, terus ini nyari saya informasi ke Depnaker buat kursus. Assalamualaikum. Semua lamaran kerja ditolak. Sepertinya tidak ada harapan lagi untuk bekerja di tempat lain, Mak. Bekerja ke Malaysia mungkin lebih menjanjikan. Rasidi aja bisa sukses di sana. Bekerja di Malaysia itu mungkin lebih menjanjikan, Mak. Rosidi itu tidak bisa diterima omongannya. Dia sukses di Malaysia itu bukan karena dia bekerja. Pekerjaannya hanya menipu orang yang pergi ke Malaysia. Itu saja, tidak bisa kamu jadikan patokan. Mama tidak tahu rasanya bagaimana malunya sarjana pengangguran. Itu si Rasidi aja tamatan SMA udah bisa punya rumah. Malu, Ama, malu.
Sekarang coba Ama bayangkan, bekerja di kebun tuh hasilnya nggak menentu. Bagaimana Hamdani bisa cepat menikah? Sedangkan menikah zaman sekarang tuh modalnya cukup besar, Ama. Siapa lagi yang akan membantu Ama untuk bekerja di kebun? Bagaimana mungkin Ama bisa membayar orang untuk membantu Ama setiap harinya? Sedangkan untuk makan saja syukur. Sekarang kau mau pergi meninggalkan Ama. Bagaimana kamu bisa berpikir semacam itu? Ama tidak tahu apa yang Hamdani rasakan. Ama hanya bisa menyuruh bekerja, bekerja dan bekerja. Jaga ucapanmu, nak. Siapa lagi yang memberimu makan selama ini kalau bukan Ama? Kamu hanya bisanya makan dan makan saja. Karena Ama tidak pernah mau peduli sama Hamdani. Coba Ama bayangkan bagaimana rasanya seorang sarjana, malu, pengangguran, karena omongan orang-orang. Jadi tekong itu sebenarnya dia ruang geraknya sempit sebenarnya. Tekong itu, ya kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia cuman, mohon maaf, dia cuman memanfaatkan kita yang awam, seperti itu. Memanfaatkan kita yang awam. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita memang sudah tahu jalurnya, kita nggak mau. Ya, berapa tekong yang nelpon waktu saya yang periode kedua itu, lewat saya bang, ini, ketawa saya terus. Akhirnya buat apa lewat tekong kalau memang kita udah tahu jalurnya. Akhirnya banyak kan kemarin kita berlapat 5 orang mungkin yang berangkat dari anak-anak Pancor ini berangkat ke Jakarta untuk yang udah lulus itu. Akhirnya kita bareng-bareng jalur sama. Ternyata setelah kita kalkulasikan, alhamdulillah dari pihak Depnaker resmi cuma memungut 15 juta, kurang lebih seperti itu. Tidak sampai 20 juta, tidak sampai, alhamdulillah. 35 yang pertama itu karena tekong. Tetap di bawah naungan di Depnaker itu, walaupun kita di tekong itu, tetap kita di Depnaker, tapi dia cuman apa sih namanya? Kayak yang kita bilang tadi tuh, dia itu cuman punya orang dalam. Tapi yang cuman geger nyenengin angannya kita aja, padahal belum tentu seperti itu. Dia cuman manis, nama kamu sudah turun ini, padahal itu paling dicetak di sini. Dia ngerjain tugas-tugas yang sudah diambil, tapi padahal itu cuman ya bullshit lah, seperti itu. Nggak ada ininya lah. Cuman dia memperpanjang bahasa doang, tekong-tekong ini. Selebihnya kalau yang ingin lebih akurat, tetap kita jalur BNP prosedur BNP 2 TKI, ada websitenya, jadi nggak bisa dibohongin di situ. Kita mau berangkat turun namanya kita udah sending the carrier, udah ada, turun pisahnya kita sudah ada. Jadi kalau kita udah tahu jalurnya, nggak malas kita jalur tekong itu, nyesal kita seperti itu. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Ini rumah Ama. Ama yang boleh menentukan kamu pergi atau tidak dari rumah ini. Lihat egoisnya Ama. Aku juga berhak mau pergi di mana saja atau tinggal di mana saja. Ternyata Ama mengikuti keinginan Ama sendiri. Kita lihat siapa yang lebih baik. Bayangkan saya pulang secara ilegal dulu pertama tahun 2004 nonong semenit kahai ketelep le laut saya tay ojo pompong speedboat isian 10 ya kadang-kadang tisik telung dasar. Memang tengah malam penyeberangan jam 2. Terus tersebut dulu le gawah dek arak kanggo muli, dek narak kanggo penyala apa-apa, dek kanggo merecek, dek kanggo ngudu. Pokok dek arak kanggo singgitan apa-apa wah saya bu terang. Air sekarang paras ini menina. Dek bojok seria no speedboat dia nah. Air paras ini untuk orang-orang yang tinggi. Lemunitas ada yang jai paras itu nah.
terus sampai di but pira ronjo, kalau tidak salah 4 ronjo sedikit. Kebetulan aku ronjoan kedua tau mau le bawa karan saya paling bawah nih ya paling kesian masih harap ronjoan le atas ndek terus nyerang saling ronjo menin sudah kan demeng ngebut sepi tebut tiang kan marah nekele penuh petain temen nih kan terus pengentun dia terus sakit lalu nah no 2 ronjo malik dengan nyendet tuh petain dia anu meni posisi tai ampun entun malik kenu subhanallah wah tajallah bis basah kan malik posisi menung pikiran no di saat itu tobatan suam jadi apa TK ilegal menung oh engkau kalau beli tekong kan potong jatuh buat 5 ringgit itu nih kadang tahu sekolah apa tersedia no kan tuh sampai itu ya si tinggi no ini arah itu kok biasa kerundan dengan Maafkan Hamdani, Mak. Hakim ini memang tekong penipu. Maafkan Amak juga yang selama ini kurang memperhatikanmu. Anakku, buah hati belahan jiwa ayah. Pertama dari pihak Depnaker itu kita melengkapi administrasi. Yang pertama dia memfasilitasi kita untuk belajar bahasa Koreanya, kursus bahasa Koreanya difasilitasi. Setelah kita lulus itu difasilitasi lagi untuk jalur-jalurnya, disuruh buka websitenya itu di bnp2tki.go.id. Nanti di situ ada step-stepnya untuk kita ke jalur mana. Misalnya kalau udah lulus ini ngumpulin berkas, dikirim ke Jakarta. Terus selesai dikirim Jakarta, kita tinggal nunggu SLC namanya, standar label kontrak. Kalau turun SLC, kita di calling. Kamu sudah turun SLC, kamu bisa berangkat ke Jakarta. Alamatnya ini bukan penipuan. Alamatnya ini, nomor teleponnya ini. Kalau kamu kurang percaya, kamu bisa telepon. Akhirnya saya telepon, oh benar kamu atas nama kamu ini sudah dipanggil, nama kamu langsung berangkat. Alhamdulillah langsung berangkat. Ya akhirnya saya pulang Korea. Pulang saya di Korea itu saya beli ini buat kandang ayam petelur. Saya beli. Itu pulang yang kedua. Pulang yang pertama kan buat ini, buat rumah sama hajiin bapak. Nah itu sama rehab rumah yang pusaka. Nah yang kedua ini untuk benerin ini rumah, beli ininya pagarnya, sama beli tanah di Gunung Sepang di Denggen itu untuk kandangnya saya beli 6 are. Terus saya beli tanah juga di Skarteje. Tanah itu saya beli 3 are 60 dengan harga mungkin waktu itu masih murah 125. Dan alhamdulillah sekarang di sana udah ada toko dibangun sama bapak. Saya yang beli tanahnya, bapak yang bangun tokonya, materialnya kayak gitu.
Hati-hati anak, tapi ingat pesan Ama, jangan sekali lupa sholat. Dan ingat, kita adalah laki-laki yang selalu terus bersemangat. Selamat dan sukses. Doa Ama selalu menyertai. Ama juga jaga diri baik-baik ya. Insya Allah. Baik berangkat ke luar negeri pada saat ini, khususnya di Kabupaten Lombok Timur memang masih marak juga yang berangkat secara non-prosedural dan prosedural. Oleh karena itu banyak dampak yang diberikan terhadap TKI atau PMI, pekerja migran, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, karena maraknya juga pemberangkatan secara non-prosedural yang banyak menimbulkan persoalan di luar negeri karena memang berangkat secara non-prosedural. Namun demikian ada juga pemberangkatan yang secara prosedural atau resmi, dan yang banyak berhasil adalah tentunya ya berangkat secara prosedural. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berharap kepada masyarakat kita khususnya di Kabupaten Lombok Timur hendaknya memilih pemberangkatan ke luar negeri dengan memilih jalur prosedural. Karena jalur prosedural lah yang bisa menjamin baik itu perlindungan baik sebelum berangkat sampai dengan setelah pasca berangkat. Banyak contoh-contoh yang sudah berhasil, misalnya yang pergi ke Timur Tengah, ke Hong Kong maupun ke Malaysia, semuanya itu karena memang berangkat secara prosedural. Nah, jadi saya menghimbau, apalagi dalam suasana COVID-19 ini masih berada 56 negara yang sudah membuka. Malaysia salah satunya sampai saat ini belum membuka untuk penempatan PMI, pekerja migran Indonesia. Kita berharap sehingga mudah-mudahan dengan berangkatnya secara resmi ini juga mendapatkan perlindungan yang maksimal dalam upaya untuk kesejahteraan pekerja migran Indonesia.